Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala manhajihil qawmi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك مقدارك العظيم. Alhamdulillah, hadirin ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama bermudzakarah tentang apa yang dinamakan dengan ruh. Sebab dalam beberapa kesempatan ada beberapa nama. Ada namanya nafsu, ada ruh, ada qalbu, dan ada sir. Kita akan sama-sama membacakan kitab yang berjudul Kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani yang ditulis oleh Sayyid Ali Harajim radhiyallahu an sebagai seorang khalifah daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Baiklah ikhwatul iman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa sa'altuhu radhiyallahu anhu anin nafsi war ruhi wal qalbi wasyiri. Dan aku bertanya kepada guruku, yaitu Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, mengenai nafsu, kemudian ruh, kemudian qalbu dan syir. Hal hiya asma'un li musamma wahidin, apakah nama-nama itu untuk satu jenis, ya, untuk satu jenis benda atau untuk satu jenis perkara, au kullu wahidin min dzalika ala hidatihi, atau tiap satu-satunya dari itu punya aturan masing-masing, punya nama dan patokan masing-masing. Fa in qulna asma'un li musamma wahidin, kalaulah kami berpendapat bahwa itu adalah nama-nama itu, nafsu, ruh, qalbu, sir, itu untuk satu nama, ya, satu benda, satu bentuk. Fama faidatu ta'adudi, maka apa faidahnya sampai berbilang gitu, sampai berbilang apa faidahnya? Wa in qulna kullu wahidin min dzalika ala hidatihi, tapi kalau kami berpendapat bahwa sesuatu itu semuanya punya aturannya atau punya definisinya, wal khitabu innama huwa liruh, khitab Allah di sini ditujukan kepada ruh. Wa hiya allati tatana'amu wa tazuqu ala bal azabi, bahwa ruh tersebut yang akan merasakan kenikmatan dan merasakan perihnya dari sebuah azab. Bayin lana bayanan syafian, semoga Tuhan menjelaskan kepada kami dengan penjelasan yang mencukupi sehingga kami puas, ya, dengan jawaban tersebut. Wassalamu ala sayyidina wa ustadina wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan kepada junjungan kami, guru kami, panutan kami, rahmatullahi wabarakatuh. Wa ajaba radhiyallahu anhu bima nasuhu, maka Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menjawab, ya, dengan apa namanya, teks jawabannya adalah qala radhiyallahu anhu ilam anna hadhil asma'al muta'addidata, ketahuilah bahwa nama-nama yang beberapa macam ini
innama hiya limusamma wahidin la ta'adduda fiha. Ya. Pastinya ini untuk satu nama saja, satu jenis saja. Di satu benda beda nama, tidak ada berbilang. Artinya nafsu, ruh, qalbu, dan sir itu juga. Wa innama tata'addadu asma'uha ay ar-ruhu li ta'addudi maratibiha. Dan sesungguhnya tata'addadu asma'uha, ya, banyak nama itu adalah menunjukkan bahwa ruh itu beda-beda martabatnya. Nah, di sini akan dijelaskan tentang apa aja martabat daripada ruh. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan dari itu semua, anallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa ar-ruhal insaniyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala telah menciptakan ruh insan min sofai sofwatin nuri ilahi, dari kemurnian, ya, kebeningan nur ilahi, wantisa'uha min faydil ama ar-rabbani, dan keberadaan ruh tersebut, ya, dari faid, ya, dari limpahan rabbani, limpahan ketuhanan yang sifatnya hampa, tidak diketahui siapapun. Kemudian proses yang kedua adalah wa askanaha mahallar ruhi. Ruh yang telah tercipta tersebut disimpan di tempatnya. Lam tazal fihi kamilatal ma'rifati billahi ta'ala. Maka tidak henti-hentinya ruh tersebut berada dalam kesempurnaan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaqirratan fi mahabbatihi wa wahdaniyatihi. Dia tetap dalam cinta kepada Allah dan juga dia tetap dalam bertauhid kepada Allah. Arifatan bi asma'ihi wa sifatihi la taltafitu li ghairihi. Ya, ruh ini selalu bermakrifat, ya, dia paham betul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, tidak sedikit pun melirik kepada selain Allah. Wala tubali bisiwahu, dan dia tidak peduli dengan siapapun. Fokus hanya kepada Allah. Walam tazal ala hadza fi ghayatis safa wa fi ghayatil bu'di an fuhumil uqul. Kemudian ruh ini terus seperti itu. Kesempurnaan ma'rifat, ya, kesempurnaan pengetahuan tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kemurnian, ya, kemurnian yang sangat, dan berada dalam jauh, ya, berada dalam jauh dari jangkauan akal. Tsumma askanaha qaruratal jismi al-insani. Nah, setelah itu kemudian roh tersebut dimasukkan ke dalam wadah jasmani. Ke dalam wadah jasmani. Nah, dulu perciptaan Nabi Adam kan. Yang pertama Nabi Adam itu kan jasmani dulu, dari tanah dan air. Kemudian dimasukkan ruh yang tadi yang sempurna ma'rifat itu. Nah, gitu kan dimasukkan. Kemudian iktasabal jismu bihasabi istiqrariha fihi hayatan wa idrakan. Ketika ruh itu berinteraksi, artinya ya bertemu dengan jasmani, jasmani pun membutuhkan, kan, untuk menyeimbangi kedudukan ruh yang sekarang itu ada dalamnya. Dia butuh kehidupan dan butuh idrok, ya, butuh pengetahuan atau butuh penglihatan. Nah, watakawana fil jasadi bihasabi ruh anna nafsun. Maka untuk itu, untuk menyeimbangkan antara ruh dengan jasad, maka terbentuklah apa? Nafsu. Nah, di sini nafsu.
Apa itu nafsu? Wahya al-bukharul latifu, ya. Nafsu ini adalah semacam asap yang tipis, yang lembut, ya. Alhamilu likuwatil hayati. Yang mana dalam asap itu ada kekuatan kehidupan, walhisi dan kekuatan untuk panca indera, wal harokati dan pergerakan, wal idroki dan pengetahuan atau hal untuk mengetahui sesuatu. Ini walaupun ini nafsu ini cuman asap saja, ya, asap saja, artinya bentuknya ini nggak ada, tapi di sana itu ada kehidupan, gitu kan, ada kekuatan rasa, ya. Ya, maka dengan nafsu inilah jasad ini merasakan hidup. Dengan nafsu inilah jasad ini merasakan apa? Merasakan bisa gerak, bisa bergerak, bisa mengetahui sesuatu, bisa melihat, bisa mendengar dengan nafsu ini. Nah, maka dikatakan lagi, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, "Fan nafsu sayun yujadu hukmuhu wala tujadu ainuhu." Nah, nafsu ini adalah sesuatu yang hukumnya ada, ya, hukumnya diadakan, tapi bentuknya enggak ada. Seperti angin, ya, seperti angin, masya Allah. Jadi angin ini kan kalau bentuknya nggak kelihatan, tapi ada. Atau seperti asap kan, asap ini kelihatan ada, gitu kan, saat kita naik pesawat, tapi pas didekati nggak ada, ya, nggak ada sebenarnya. Itu kayak gitu aja, gumpalan asap, itulah nafsu. Nah, kenapa nafsu dikatakan wujudnya ini nggak ada? Idhu huwa yatakawwanu min ijtima'ir ruhi wal jasad. Karena ruh ini terbentuk, ya, dari interaksi ruh dan jasad. Ruh ini dan jasad berinteraksi, kemudian timbullah asap itu. Dan itulah nafsu. Fa in iftaraka in adama wujuduhu, dan ketika mereka berpisah, ruh ini berpisah nih dengan jasad, itu in adama wujuduhu, maka wujud ruh pun serta merta tidak ada, hilang dia. Wujud nafsu itu, gitu maksudnya. Ai an nafsu wa huwa al bukharul latif. Itu nafsu itu yang dikatakan seperti asap, ya, yang lembut. Wa hada syai'u al mu'abbaru anhu bin nafsi. Nah, inilah, ya, yang kita sebut dengan nafsu. Jadi sebenarnya nafsu ini nggak ada. Apa kriteria daripada nafsu ini? Huwa manba'ul akhlaqi dzamimati wal akhlaqi wal awsafil fasidatis sakimati. Nafsu adalah sumber daripada akhlak yang jelek, ya. Kemudian akhlak dan sifat-sifat yang merusak, ya, yang berpenyakit. Nah, madama hukmuhu mustawliyan 'alal 'abdi, selama pengaruhnya nafsu tersebut menguasai hamba, ya, parruhu asirun biyadihi, maka ruh yang tadi sempurna ma'rifat menjadi menjadi budaknya, menjadi budaknya, ya. Disekap, la yas'a ila fi mardatihi, ruh yang suci tadi tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa kecuali menuruti apa yang dikehendaki oleh nafsu. Nah, berarti jawabannya pertanyaannya, bagaimana nafsu tersebut tidak menguasai ruh, tidak menguasai si hamba, gitu. Yang mana kita ketahui tadi bahwa nafsu ini adalah sifatnya jelek dia. Wa huwa fi ghayatil halaki wal bu'di anil hadratil ilahiyah. Dan ketika nafsu menguasai seorang hamba tersebut, ketika nafsu itu artinya mempengaruhi hamba tersebut, dan ruh pun menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan pada nafsu tersebut. Nah, maka hamba tersebut ada dalam
puncaknya kecelakaan dan jauh daripada hadrat ilahi. Ala quwwati nuraniyatir ruhi bisababi istiqrarihi fil jismi. Maka kekuatan nafsu ini membawahi kekuatan cahaya daripada ruh. Ya, ketika dia dibiarkan menguasai jiwa. Nah, ruh pun yang punya kekuatan nurani, kekuatan cahaya, ya, karena dia ini bisa babi istiqrarihi, karena sebab interaksinya, sebab dekatnya dengan jisim, ya, lamma talatokho bi adoranihi wa awsakhihi, ketika tercampur, ya, ketika dilumuri dengan dengan kotoran-kotoran jasmani, dengan daki-daki jasmani, ya, kotoran jasmani, wastaula alaihi hukmun nafsi al khabisah, kemudian karakter nafsu ini membawahi atau menguasai ruh tersebut, ya, karakter jelek nafsu menguasai ruh tersebut, wasara fasiqan an amri rabbih, maka jadilah nafsu ini fasiqan an amri rabbih, maka ruh ini menjadi orang fasik. Kenapa dia jadi fasik? Ya, kenapa dia jadi fasik? Karena terkontaminasi oleh apa? Terkontaminasi oleh ruh tersebut, oleh nafsu tersebut. Jadi kesucian dia itu terkontaminasi, akhirnya melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di anna dzalika atharu hukmul jismi. Karena itu adalah efek, ya. Efek dari bekas sifat daripada jasmani. Li'annal jisma mutakawwinun fi mahalid dulumat. Karena jasmani ini terbentuk dari tempat apa? Dari tempat yang hitam pekat. Apa itu? Wa huwa al-ma'u wa turabu wa kana fi ghayatil kasabah. Yaitu air dan tanah, ya. Maka karena jasmani terbentuk dari air dan tanah, jadilah sesuatu yang padat, sesuatu yang berat, artinya tidak ringan seperti hanya cahaya, dan sifatnya gelap. Nah, manakala ruh yang murni ini, yang suci ini, dia berdekatan, ya, menempel, masuk ke dalam jasmani yang tadi, yang jadi zat padat tersebut, ya, yang sumbernya di tanah dan api, maka kalaulah tidak pandai untuk mengaturnya, dia akan terpengaruh, ya. Dia akan terpengaruh dengan pengaruh daripada jisim tersebut. Itu. Warruhu min sofai sofwatin nuri ilahi, dan ruh, ya, seperti tadi jelaskan tadi bahwa dia ini berasal dari kemurnian nur ilahi fi ghayatis sofai wa tajauhuri, ya. Dia berada dalam puncaknya kemurnian dan kebeningan. Bahwa asfala jawahir wa alaha, maka dialah roh ini adalah asfala jawahir, benda yang sangat murni, yang sangat gemilang, ya, itu. Waqta sabatir ruh adul mata fi alamat ismi, ya. Walaupun dia ini bening, walaupun dia ini murni, nah, ketika berhadapan tadi dengan alam jasmani, terpaksa dia menerima transfer kegelapan. Dia menerima transfer kegelapan dari alam jasmani. Pamadamatir ruhu mayyalatan ilal ma'asi wal mukhalafati wa mutaba'atil hawa. Maka selama ruh mayyalatan, dia condong ilal ma'asi, kepada kemaksiatan, wal mukhalafat, dan pelanggaran, wa mutaba'atil hawa, dan mengikuti hawa nafsu, tusamma fi hadzal maqam an-nafsa al-ammarata bisu'i. Maka ruh, ya, pada posisi ini, pada makom ini, ya, ketika dia tadi terkontaminasi oleh jasmani, ya,
yang ditransferkan oleh apa? Oleh nafsu, ya, kehitamannya itu, maka ruh di sini dinamakan apa? Nafsu ammarah, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah gitu. Jadi tuan-tuan hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan tambah lagi ya sekelumit tentang nafsu ammarah ya. Nanti untuk selanjutnya ada nafsu lawamah, ada mutmainnah, ada qalbu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ada benar ya Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan saya pribadi ya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.